他这般吞噬灵力，家伙到底是个什么怪物？就算是苏北天，放心吧，徐长老，我只是想听过。打你一次。天，我们走。兴趣？哼，你怕？啊！苏北天，还能翻了天了吗？是。哎，姐，你为什么他可以在这里修炼？ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Alchemist Supreme atau Dandao Jijun episode ke-38. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silakan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. "真武霸体初成巅峰，3天时间已到，你该出。你不要闹事。没听过。 Scene awal ini dimana diceritakan melanjutkan episode kemarin, yang mana pas episode kemarin Subeitian sudah berada di kolam pemandian yang begitu kuat. Dan si Nona Apusin pun datang langsung menanyakan kepada Subeitian bahwasannya apakah Subeitian pada kesempatan hari ini sudah telanjang. Dan pada kesempatan hari ini si Nona Apusin pun memerintah kepada Subeitian untuk menutup mulut dan guna untuk berlatih dengan tenang di kolam tersebut. Sehingga pada kesempatan hari ini juga si Nona Apusin langsung berlatih di kolam tersebut dengan sekuat tenaga dan sekuat kemampuannya masing-masing. Tentunya pada kesempatan hari ini juga si Nona Apusin melihat kepada Subeitian apa yang Subeitian lakukan di kolam tersebut. Lalu kelihatan Subeitian menelan kekuatan spiritual yang begitu menakjubkan sehingga aura dari kolam tersebut berhasil hampir tersedot semuanya oleh Subeitian. Dan Subeitian pun langsung membacot dikarenakan Subeitian langsung dibangunkan oleh si Nona Apusin. Dan menurut Subeitian ia sangat menyenangkan sekali berada di tempat tersebut. Namun tiba-tiba pas mereka berdua sedang asik-asiknya bermain di tempat tersebut,北天，识相的赶紧给我滚！ tiba-tiba datanglah salah satu anak muda yang mengganggu kepada mereka berdua. Dan si Nona Apusin langsung mengusir kepada si anak muda tersebut bahwasannya jangan mengganggu sebelum si Nona Apusin marah. Dan jikalau si anak muda itu diserang oleh si Nona Apusin, jangan salahkan si Nona Apusin. Dan si anak muda tersebut mengapa mereka berdua bisa mandi di kolam tersebut. Jadi si anak muda tersebut heran ya geng, apalagi kepada Subeitian, anak muda yang baru-baru masuk ke dalam sekte itu atau masuk ke dalam istana bela diri Lanhuo. Dan sedangkan dia tidak bisa masuk ke dalam kolam pemandian. Dan pada akhirnya kelihatan si Nona Apusin melayangkan kekuatan spiritual ke arah bocah tersebut. Hingga pada akhirnya bocah tersebut keluar dari pemandian. Dan ia pun langsung membacot di luar kolam pemandian kepada si kakek penjaga bahwasannya sial, dikarenakan si Nona Apusin tega melakukan kekerasan kepadanya. 为什么他可以在这里修炼，我不可以啊？ 接着死。这下不行，你这是等。 Sehingga menurut si kakek tua penjaga kolam tersebut bahwasannya ia pun langsung menanyakan kepada si anak muda bahwasannya cepat sekali dia keluar dari kolam pemandian. Dan menurut si bocah Wu itu bahwasannya latar belakang Subeitian dekat sekali sama si Nona Apusin. Sehingga menurut si bocah Wu, apakah si Nona Apusin menyukai pria yang lebih muda yaitu Subeitian. Dan si bocah Wu akan menunggu Subeitian dan juga si Nona Apusin keluar dari pemandian. Dan kelihatan ia pun langsung berkultivasi di tempat tersebut. Sehingga singkatnya cerita 3 hari pun sudah berlalu. 先生，我都一定饶不了他。
倍，比一星武。 Si Nona Pusin pun dan juga Subei Tian telah selesai mandi dari kolam tersebut dan ia pun langsung ingin keluar dari kolam pemandian, yaitu kolam darah roh spiritual. Dan Subei Tian berhasil menguasai teknik tubuh bela diri sejati yang mencapai puncak, sehingga Subei Tian akan menolong ibunya dan menyelamatkan nyawa ibunya. Dan si Nona Pusin juga terngiang-ngiang melihat Subei Tian bahwasanya mengapa Subei Tian sedikit tidak mungkin Subei Tian bisa menelan aula spiritual yang ada di dalam kolam tersebut. Dan singkatnya cerita, Subei Tian langsung mengajak si Nona Pusin untuk pergi keluar dikarenakan 3 hari sudahlah tiba. Dan untuk saat ini Subei Tian mengajak si Pusin untuk segera keluar dan mencari udara segar. Dan pada akhirnya mereka berdua pun langsung keluar saja. Dan pas keluar Subei Tian dan juga si Nona Pusin dipegat oleh sang anak muda Wu. 苏北天为什么可以？这里还是蓝火无府。 否则，武成，你胆子不小。 Dan kelihatan sang anak muda Wu Cheng itu sedikit ditegur oleh si penjaga atau si kakek tua bahwasannya di tempat tersebut masih dalam area istana bela diri Lan Huo, dan di tempat tersebut dilarang membuat masalah atau kekacauan dan keributan, sehingga anak muda Wu Cheng itu mengembalikan perkataan dari ketua Su bahwasannya jangan khawatir dikarenakan dia hanya ingin memberi Subei Tian pelajaran. Dan kelihatan si Wu Cheng memerintah kepada Subei Tian dan menyarankan kepada Subei Tian untuk menjauh dari si Nona Pusin, sehingga Subei Tian pun langsung melihat kepada si anak muda Wu Cheng itu dan menanyakan siapa namanya. Dan si Wu Cheng pun sedikit sombong, pastinya dia adalah orang terkenal di sekte atau di istana Lan Huo. 我只是想教训一下他。该听过我的名字，长了舌头，无帮。真是你也躲啊？ 要不我跟你玩玩？ Dan Subei Tian pun ia tidak pernah mendengar nama Wu Cheng. Dan menurut si Wu Cheng, dia merupakan orang terkuat dan dia berada di peringkat 4 daftar seni bela diri. Dan kedudukannya di atas Subei Tian. Dan Subei Tian pun pada kesempatan hari ini pun dia pun langsung membacot di hadapan Wu Cheng bahwasannya dia berada di peringkat 3 daftar seni bela diri. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini pula Wu Cheng sedikit nasteng kepada Subei Tian, dan dia pun harus membuktikan sejauh mana kehebatan Subei Tian, sehingga ia pun langsung menantang Subei Tian untuk berbaku hantam. Namun kelihatan si Nona Pusin pun geram terhadap Wu Cheng, dan ia pun langsung menyetrum dengan kekuatan spiritual ungu. Dan si Nona Pusin langsung mendekati kepada si anak muda Wu Cheng bahwasannya 画脚了。 臭小子！ 没兴趣。 bahwasannya nyali si anak muda Wu Cheng begitu besar, sehingga si Nona Pusin tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Wu Cheng. Dan malahan pada kesempatan hari ini si Nona Pusin mengajak Subei Tian untuk pergi meninggalkan si Wu Cheng. Dan kelihatan juga pada kesempatan hari ini pas mereka berdua ingin pergi, nah si Wu Cheng malahan menantang kembali kepada Subei Tian dan menghina kepada Subei Tian bahwasannya Subei Tian hanya bisa bersembunyi di belakang bokong wanita saja. Sehingga lagi-lagi si Nona Pusin langsung geram dan menyungkalkan hingga menghantamkan si tuan muda Wu Cheng sejauh 15 meter ke belakang. Dan kelihatan mereka berdua pun akhirnya pergi meninggalkan Wu Cheng dan si penjaga atau si kakek tua Su. 要不我跟你玩玩？后要是再敢出现在…… 吴小子，不要激动，是一个妖孽。 Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini si tetua Su menenangkan si anak muda Wu Cheng, dan si penjaga Su atau si kakek tua itu menjelaskan kepada Wu Cheng bahwasannya beberapa hari yang lalu Subei Tian telah mengalahkan Sang Wan Qi, dan sekarang Subei Tian berada di peringkat 3 dalam daftar seni bela diri, dan Subei Tian merupakan bocah monster yang begitu kuat. Dan kelihatan si Wu Cheng pun ia pun geram ingin mengalahkan kepada Subei Tian, dan si Wu Cheng pun ia pamitan kepada si ketua Su bahwasannya dia akan pergi ke kolam darah roh untuk berlatih. Dan pada akhirnya dia pun langsung pergi masuk menuju kolam darah roh.
Yang padahal energi spiritual yang ada di dalam kolam darah roh itu sudah habis dan sudah tidak ada efeknya lagi. Dikarenakan semuanya sudah tersedot oleh sang MC kita Subetian. Dan sini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek ya geng. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan serta kealpaan atau kelepatan dari admin. Terima kasih buat kalian semua. See you next di video pembahasan ya geng.